How to nurture our child. Kita mau belajar daripada firman Tuhan. Orang yang paling bijak di dunia yang menulisnya itu Solomon. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan di sini ada perkataan didik itu berarti mendisiplin. Satu hal yang kurang pada zaman sekarang adalah membebaskan anak memilih jalannya sendiri. Anak-anak akan memilih teman-temannya. Temannya mau belajar apa dia ikut aja. Dan mengikuti tren. Tapi kita sebagai orang tua harus seperti pahlawan yang mengarahkan anak panah kepada sasarannya. Saya belajar sesuatu daripada seorang pengusaha, satu keluarga pengusaha di sebuah kota. Saya tidak sebut kota mana. Bapaknya ini istrinya 4. Tentu saja kita tidak perlu tiru. Tapi dari orang bebal pun kita bisa belajar sesuatu, saudara. Ya, maka saya tanya, kamu orang ternyata satu saudara rukun ya. Ini mengherankan saudara, ya. Karena ini sesuatu yang aneh sekali. Lalu salah satu dari mereka yang paling muda bercerita pada saya. Ayah kami itu bijak. Bijaknya bagaimana? Anaknya itu semua dibuat saling tergantung. Satu dengan yang lain. Itu kakak saya, itu kan ahli finance. Adiknya insinyur karena mereka pengembang. Ya, yang satu pengembang, yang satunya dokter, yang satu lagi dia adalah seorang sarjana hukum, saudara. Ya. Jadi mereka saling tergantung satu dengan yang lain. Orang Yahudi mengajarkan anaknya supaya independen. Tapi kita sebagai warga kerajaan sebaiknya mengajarkan anak kita interdependen. Saya punya seorang teman yang terkenal keluarganya sebagai keluarga yang punya dokter gigi paling banyak seluruh Indonesia. Semuanya termasuk menantu, termasuk cucu-cucu harus jadi dokter gigi. Saya kira itu bisa menimbulkan yaitu persaingan. Mari kita belajar untuk didik anak-anak kita supaya saling tergantung satu sama yang lain. Dan kita perlu menunjukkan jalan kepada anak kita. Anda bisa mengikuti yaitu salah satu wawancara Bapak Dahlan Iskan dengan putri daripada pengusaha pemakaman Aryo, yaitu Yohana. Putri satu-satunya ini diarahkan orang tuanya gaya Yahudi. Apa itu? Yaitu dia belajar tentang bisnis pemakaman di Amerika. Dan dia satu-satunya anak perempuan yang ada di sana. Sekarang ketika orang tuanya sudah ya lebih tua dari saya, maka dia bisa melanjutkan dengan baik sekali. Jadi dengar para orang tua, arahkan anakmu, kenalilah karunianya dan arahkan. Saya sebagai orang tua rohani, saya mengenali anak saya karunianya apa. Kalau dia evangelis, saya tidak jadikan dia pastor. 5 jawatan kan. Yang karunia kesembuhan. Ya, belum tentu dia harus jadi pastor. Kita lihat semua orang dikasih title evangelis.
Yes, untuk mengabarkan firman kita semua. Tapi saya mengenali anak-anak saya. Pak Frankie, penatua Denpasar, dia adalah apostolik. Saya tidak paksa beliau menjadi gembala, karena semuanya harus saling tergantung satu sama lain. Ya, di dalam keluarga, I love you nggak cukup, tetapi harus ada I need you. Kita lihat tangan ini, 5 jawatan itu saling membutuhkan, saudara ya. Satu sama lain saling mendukung. Karena itu jangan ada yang homogen ya, harus heterogen. Supaya anaknya saling membantu, saling menolong. Arahkan anak-anakmu. Bukan apa yang dikatakan teman-temannya. Paksa dia. Pada waktu diwawancara Pak Dahlan Iskan ya, putrinya ini mengatakan, putri Pak Aryo, saya sebetulnya gak suka, tapi sekarang saya berterima kasih katanya. Tuhan memberkati kita. Train up your child in Jesus name. Amin. Shalom jemaat Tuhan, shalom, selamat datang dalam ibadah kita bersama Gereja Rock. Kami senang sekali Anda bisa bergabung dalam live streaming kita. Mari saya undang semuanya, kita mau bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian pertama kita, Forever. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever
Siapa dari Anda yang percaya bahwa Tuhan kita selalu bersama-sama dengan kita? Namanya Immanuel, Allah beserta kita. Saya menyapa setiap Anda yang beribadah bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kalau ini pertama kali Anda beribadah bersama dengan kami, Gereja Rock Philadelphia, mungkin Anda lagi main Facebook dan Anda menemukan video kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang dan selamat bergabung. Nama saya Rosid, saya adalah gembala dari Gereja Rock Philadelphia ini. Dan tentu saja untuk Anda semua yang menyebut Gereja Rock ini adalah keluarga Anda, rumah ibadah Anda, saya mengucapkan selamat beribadah pada hari ini. Saudara, saya mempunyai beberapa pengumuman, actually cuma satu pengumuman, bukan beberapa, bahwa hari Jumat kemarin kota Philadelphia sudah mulai melonggarkan peraturannya tentang COVID-19, saudara. Jadi dengan kata lain, aktivitas seperti beribadah, mereka mengizinkan kita 20% dari kapasitas gedung kita. Atau mungkin 20 orang dari 1.000 square feet, saudara. Karena kita luasnya lebih dari 1.000 square feet, jadi kita merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memulai kembali ibadah kita. Untuk Anda boleh datang kembali ke gedung ini, saudara. Jadi rencana kita adalah bulan Maret, minggu kedua bulan Maret, kita akan memulai kembali ibadah kita in person. Artinya Anda bisa datang ke gedung ini dan beribadah bersama-sama dengan kita semua, saudara. Kita kangen untuk nyanyi bersama-sama, untuk fellowship, untuk berkumpul di hari Minggu bersama-sama dengan Anda semua. Jadi sekali lagi, Maret minggu kedua kita akan memulai ibadah kita in person, saudara. Jadi itu aja pengumuman saya hari ini. Sambil Anda mempersiapkan persembahan Anda, kita juga akan berdoa, saudara. Dan setelah itu Nana dan Joe dan Ella akan kembali memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami ucapkan syukur kepadamu atas segala sesuatu yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesetiaan-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu. Dan tentu saja Tuhan, pada hari ini kami juga mau ingat bahwa segala sesuatu yang kami punya semua berasal daripada Tuhan. Engkau adalah pemiliknya, kami adalah pengelolanya. Berikan kami anugerah untuk kami bisa menikmati berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tapi Engkau juga ajarkan kepada setiap kami untuk menjadi pengelola yang baik dari setiap berkat-Mu, untuk kami bisa memanage atau mengatur segala sesuatu yang telah Engkau taruh ke dalam hidup kami dan ke dalam tangan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau melihat hati mereka yang sangat bermurah hati, Engkau lihat hati mereka yang mereka punya untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami ucapkan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Mari saudara kita mau terima kuasa lawatan Tuhan. Haleluya. Mari kita buka jiwa kita buka hati kita terima kuasa lawatan dari Tuhan kita. Jiwaku terbuka akan kuasa surga, ku nantikan lawatan Tuhan. Firman-Mu membuka setiap hati
hadir-Mu lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu lebih lagi. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Oh, curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu lebih lagi. Yes Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami lebih lagi Tuhan. Kami mau naikkan pujian haleluya kepadamu Yesus. Ini kami Tuhan, kami angkat hati kami angkat tangan kami datang kepadamu untuk menyembah-Mu. Kami percaya Engkau ada untuk kami Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang di hadirat-Nya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, Engkau ajaib. Ku takkan takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
puja perkasa perbuatanmu di hidupku. Tuhan, pada hari ini kami deklarasikan Engkau hebat, Engkau luar biasa. Di saat kami takut, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Di saat kami down, di saat kami sedih, di saat kami berduka, di saat kami bergumul, kami tahu Tuhanlah penghibur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Hari ini kami diingatkan kembali, Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang kuat. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk selalu ingat akan hal ini. Ajar kami untuk selalu ingat akan siapa Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab sudah banyak yang telah Engkau lakukan, sudah banyak yang telah Engkau berikan bagi kami semua. Sudah tiba saatnya pada hari ini kami tahu bahwa kehidupan kami adalah sebuah anugerah, sebuah hadiah yang besar daripada Tuhan. Kami ingin menggunakan kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau dimanapun kami berada, kami mau gunakan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kami berdoa biar semua yang kami dengar pada hari ini bisa menyentuh kehidupan kami, bisa mentransformasi kehidupan kami. Tuhan berikan hikmat untuk tahu apa yang harus kami perbuat dengan firman yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau jamah setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa-Mu, urapan-Mu, semua tidak pernah terbatas oleh tempat dan waktu. Engkau bisa menyentuh dan menjamah setiap kehidupan kami dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah pada saat ini. Terima kasih, berbicara kepada setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Since the beginning of time, God has been pursuing mankind. His pursuit is steadfast and unwavering. His love is resolute and unmatched. From the moment of our first breath, we have all been searching for hope. In every human heart, there is a longing for true purpose and meaning. There is a sense that we were meant for more. Our city is filled with people searching for truth, searching for answers. These answers can't be found in quick fixes, self-help books, or our limited ability to understand the meaning of life. Eternity is within us. The kingdom of God isn't a place, it's a people who are pursued by their Creator and are found in the midst of their searching. You see, where the pursuit of God and the searching of mankind collide, there is Jesus. The bridge to the one true God, Jesus. The beginning and the end, Jesus. The perfect example of perfect love, Jesus. The one who loves us in spite of our failures, takes our worst, and gives us his best, Jesus. The way, the truth, and the life, the one who broke the chains of our sin, the one who has the power to heal and restore, the one who defeated death and rose victorious on the third day, Jesus. No other name is higher, no other name is greater, no other name than the one we celebrate today, Jesus. Sekali lagi izinkan saya untuk menyapa setiap dari Anda. Saya sangat bersyukur Anda bisa beribadah bersama-sama dengan kami Gereja Rock Philadelphia pada hari ini. Saudara, saya ingin memulai dengan bertanya kepada Anda, berapa banyak dari Anda bisa tulis di komen di Facebook, berapa banyak dari Anda yang menyukai kata unlimited, saudara? Kita suka kalau kita lihat atau dengar kata unlimited, ya kan? Unlimited artinya tidak terbatas, saudara. Benar gak sih? Unlimited access, Anda bisa punya akses yang tidak terbatas. Unlimited, Anda pasti suka ini nih. Unlimited food, Anda bisa makan sebanyak-banyaknya.
makanan yang tidak terbatas. Anda juga mungkin suka ini, unlimited internet, saudara. Menggunakan internet tanpa batas, saudara. Tapi berapa banyak dari Anda mungkin seperti saya, saudara, jangan bilang-bilang orang lain, oke? Setiap kali kita lihat iklan yang tulisannya unlimited, sebanyak-banyaknya, tanpa batas. Bawaan pertama kita adalah gini, saudara. Kita curiga, masa iya sih? Masa benar sih ini unlimited, saudara? Ya kan, pasti ada peraturan-peraturan yang tersembunyi nih. Ya kan, pasti ada apa-apanya nih. Nggak mungkin ini unlimited, saudara. Ya kan, kita orang Indonesia, saudara, kita paling suka sama yang namanya ini nih. Kita paling suka sama yang namanya buffet, saudara. All you can eat buffet. All you can eat buffet. Ini masuk ke suaranya ya? Enggak ya? Oke. All you can eat buffet, saudara. Nah, all you can eat buffet ini ya kan kita bisa makan sepuas-puasnya, kita bisa makan sekenyang-kenyangnya, tapi seperti yang Anda tahu bahwa ketika kita ke buffet, saudara, ada 1 atau 2 makanan yang menjadi favoritnya orang. Benar gak sih, saudara? Biasanya apa? Lobster. Biasanya kepiting yang jadi makanan favoritnya orang, saudara. Ya kan biasanya dikeluarinnya setiap 30 menit sekali baru dikeluarin. Itu pun begitu dikeluarin dalam 2 menit udah ludes, udah habis. Ya kan? Nah, makanya kita lihat ketika kita melihat unlimited makan sekenyang-kenyangnya. Iya, boleh makan sekenyang-kenyangnya, tapi lobsternya sama kepitingnya terbatas, saudara. Nah, makanya mungkin saya berpikir karena hal-hal seperti ini yang seringkali membuat kita merasa bahwa ketika kita mendengar kayak unlimited love of God, kasih Tuhan yang tidak terbatas, pengampunan Tuhan yang tidak terbatas, kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Seringkali mungkin kita curiga, saudara. Masa iya sih unlimited love of God? Ya kan? Kita otomatis langsung bilang gini, Rosid atau pendeta, apa benar kasih Tuhan itu tidak terbatas? Apa benar kasih Tuhan itu tidak bersyarat? Apa benar pengampunan Tuhan itu tidak ada batasnya, unlimited, saudara? Nah, hari ini kita akan bicarakan soal ini, saudara. Kita akan melanjutkan serial khotbah kita. Jadi sebagai gereja di awal tahun ini kita membuat komitmen di 3 bulan pertama di tahun yang baru, kita akan fokus, kita akan mempelajari kehidupan Yesus, perjalanan kehidupan Yesus. Dari pertama dia memulai pelayanannya, sampai kepada kejadian di mana dia disalib dan akhirnya bangkit dari kematian. Nah, kita akan melanjutkan apa yang kita sudah bicarakan dalam beberapa minggu. Jadi pada saat ini Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke kota Yerusalem. Ngapain mereka ke kota Yerusalem? Mereka ingin merayakan hari besar atau hari libur, hari festival orang Yahudi yang disebut dengan Passover. Atau bahasa Indonesianya mungkin Paskah, saudara. Passover atau hari Paskah. Nah, apa sih hari Paskah itu? Hari Paskah itu adalah hari di mana orang-orang Yahudi ini memperingati apa yang Tuhan lakukan melalui Musa dengan membebaskan orang-orang Israel dari tanah Mesir. 400 tahun perbudakan di tanah Mesir, Tuhan memakai Musa untuk membebaskan mereka. Jadi hari raya Paskah, Passover, itu adalah hari raya untuk merayakan kejadian itu, saudara. Nah, Yesus dan murid-muridnya sedang menuju ke Yerusalem. Tapi demikian pula ribuan orang juga sedang menuju ke Yerusalem. Karena hari raya Passover ini begitu signifikan, begitu berarti. Jadi mereka mempunyai kebiasaan ribuan orang dari berbagai daerah, mereka akan ngumpul di kota Yerusalem untuk merayakan Passover ini. Nah, tapi saudara, Paskah tahun itu, Passover tahun itu mempunyai terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena popularitas Yesus pada saat itu, pada tahun itu, sudah semakin besar, saudara. Orang-orang yang mengikuti Yesus sudah semakin banyak. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini, Yesus sudah berkeliling mengajarkan tentang kerajaan surga, dia sudah mengadakan banyak mukjizat. Jadi pengikut Yesus semakin bertambah, Yesus sudah menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Bahkan di tahun itu, di Paskah tahun itu, beberapa minggu sebelumnya, Yesus melakukan sesuatu yang membuat heboh dunia.
Ada orang mati namanya Lazarus yang sudah mati beberapa hari, Yesus bangkitkan dari kematian. Nah, karena Yesus pengikutnya sudah semakin banyak, karena Yesus semakin populer, dan Yesus sedang menuju ke kota Yerusalem, maka ini membuat semua pihak jadi nervous, jadi gugup. Misalnya pihak bangsa Romawi, mereka nervous gimana kalau mereka mengajak perang atau memberontak melawan pemerintahan Romawi. Makanya mungkin pemerintahan Romawi pada saat itu meningkatkan keamanannya, meningkatkan penjagaannya, saudara. Tapi yang nervous, yang gugup bukan hanya pihak pemerintahan Romawi. Ada satu kelompok lagi, yaitu kelompok imam-imam besar, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka juga nervous, saudara. Kenapa? Karena ada begitu banyak ribuan orang datang ke kota Yerusalem. Dan para pemimpin agama Yahudi ini berpikir, gimana kalau Yesus melakukan sesuatu atau mengadakan mukjizat, pada akhirnya yang membuat ribuan orang ini meninggalkan agama Yahudi dan mengikuti Yesus. Jadi mereka khawatir juga. Makanya pemerintah agama imam-imam kepala dan orang-orang Farisi merencanakan ini. Saya akan bacakan, saudara, di sini. Dikatakan di sini, sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada untuk memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia, Yesus. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi sekarang punya mata-mata. Mereka memantau gerak-gerik Yesus. Dan mereka mencari kesempatan yang tepat untuk bisa menangkap Yesus. Karena mereka cukup pintar, saudara. Mereka tahu kita nggak bisa sembarangan nangkap Yesus. Kenapa? Karena pengikutnya sudah semakin banyak. Kalau kita tangkap Yesus bisa rusuh jadinya. Ya kan? Makanya mereka menunggu kesempatan yang tepat di mana Yesus sedang sendirian atau sedang tidak di depan orang banyak untuk menangkap Yesus. Nah, keesokan harinya dikatakan di sini, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, saudara, keesokan harinya orang banyak mendengar Yesus ini udah deket kota Yerusalem. Yesus ini udah mau sampai di kota Yerusalem. Orang banyak mendengar itu. Lalu orang banyak itu memutuskan untuk menyambut Yesus. Dia bilang gini, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia, Yesus, sambil berseru-seru, sambil berteriak-teriak, sambil berseru-seru untuk menyambut Yesus. Anda mau tahu apa yang mereka katakan? Ini yang mereka katakan, saudara. Mereka katakan Hosana. Hosana itu artinya save us, selamatkanlah kami. Hosana. Diberkatilah dia, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Terus orang-orang berteriak seperti ini. Raja Israel. Ya kok ini jadi berbau-bau politik nih, ya kan? Kok orang-orang tiba-tiba ingin menjadikan Yesus raja atas mereka, saudara? Artinya apa? Kalau Yesus jadi raja atas mereka, mereka berpikir Yesus akan memimpin mereka melawan bangsa Romawi. Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, saudara. Artinya kalau Yesus jadi raja kita, raja Israel, Yesus akan melakukan sesuatu untuk bangsa kita. Ya kan? Yang mereka nggak tahu adalah ini, saudara. Bahwa Yesus itu bersiap-siap untuk melakukan sesuatu untuk seluruh dunia ini. Yesus bukan hanya akan melakukan sesuatu untuk bangsa Israel, tapi Yesus sedang merencanakan sesuatu untuk seluruh dunia ini. Kenapa? Karena beberapa hari setelah itu orang-orang melihat, menyaksikan di depan mata mereka bahwa Yesus ditangkap, Yesus disalib, dan Yesus tidak melakukan apa-apa untuk membela dirinya sendiri. Nah, kembali ke cerita, Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota Yerusalem, lalu seperti kebiasaan orang-orang pada saat itu, kebiasaan orang-orang Yahudi, hari Kamis sebelum hari Paskah, sebelum Passover, mereka punya yang namanya Passover meal, Passover dinner, yaitu makan malam hari Paskah, saudara. Nah, Yesus dan murid-muridnya menemukan sebuah tempat di mana mereka mengadakan Passover meal atau makan malam Passover, makan malam Paskah. Mereka menemukan tempat di mana mereka bisa
Hanya Yesus dan ke-12 muridnya dan tidak ada orang lain yang mengganggu. Sangat private tempatnya, saudara. Waktu mereka sedang makan, di tengah-tengah mereka sedang makan, ini yang Yesus lakukan. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, murid-muridnya. Lalu Yesus membuat pernyataan seperti ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terus Yesus bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Anda mungkin gak terlalu nangkep signifikannya perkataan Yesus, pentingnya perkataan Yesus ini. Mereka lagi makan malam merayakan hari apa, saudara? Paskah, Passover. Ya kan? Tiba-tiba Yesus bilang gini, mulai malam ini, setiap kali kita merayakan Passover, Paskah, ya kan? Kalian akan merayakan Paskah, rayakanlah menjadi peringatan akan aku. Yesus bilang gitu. Saya jelasin, saudara. Selama 1.500 tahun terakhir sebelum Yesus, orang-orang Yahudi kalau merayakan Passover atau Paskah, mereka merayakan apa yang Tuhan lakukan melalui Musa untuk menyelamatkan orang-orang Israel dari perbudakan selama 400 tahun di tanah Mesir. Selama 1.500 tahun, setiap kali mereka merayakan Passover, itulah yang mereka rayakan. Tiba-tiba Yesus bilang gini, saudara. Sekali lagi, pada waktu itu di zamannya Musa, namanya bangsa Israel belum ada, saudara. Orang-orang yang keluar dari tanah Mesir itulah yang pada akhirnya menjadi sebuah bangsa Israel. Nah, tiba-tiba malam itu Yesus bilang gini, mulai sekarang setiap kali kita merayakan Passover atau Paskah, kita nggak merayakan itu lagi. Kita akan merayakan aku. Jadikanlah ini peringatan akan aku. Anda bisa melihat signifikannya nggak itu, saudara? Ini bisa disebut dengan penghujatan, saudara. Ini adalah pernyataan yang kontroversial, saudara. Bayangin kalau saya berdiri di depan gereja, di depan Anda semua, dan saya bilang gini, mulai sekarang, setiap kali kita merayakan Desember 25, itu bukan lagi tentang Yesus, tapi tentang Rosid. Ya. Setiap bulan Desember, sepanjang bulan Desember penuh, kita akan melakukan serial khotbah tentang Rosid, kita akan membicarakan Rosid, kita akan membicarakan betapa hebatnya Rosid, dan sebagainya, saudara. Bayangkan apa yang akan terjadi, saudara. Ya kan? Nah, Yesus membuat pernyataan yang seperti itu, saudara. Passover atau Paskah bukan lagi mengenai Musa dan orang-orang yang keluar dari tanah Mesir, tapi mengenai aku. Dan Yesus belum selesai. Yesus melanjutkannya lagi dengan berkata seperti ini, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Iya, Yesus berkata ini. Yesus membuat pernyataan yang kedua. Dia bilang gini, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu, Yesus bilang. Cawan ini, darah ini adalah perjanjian yang baru. Saudara, kalau ada perjanjian yang baru, berarti ada perjanjian yang lama. Apa perjanjian yang lama? Saudara, saya jelaskan sebentar untuk Anda. Jadi cerita Paskah itu seperti ini, saudara. Semalam sebelum orang-orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, Musa mendatangi Raja Mesir yang namanya Firaun. Nah, jadi Raja Firaun ini sebenarnya sudah diperingatkan oleh Musa berkali-kali. Firaun, kamu harus bebaskan orang-orang Ibrani ini. Kamu harus bebaskan orang-orang Yahudi. Firaun hatinya keras, saudara. Berulang-ulang dia menolak. Berulang-ulang dia bilang, enggak, saya enggak akan lepaskan. Musa memperingati terus. Akhirnya Tuhan bilang sama Musa gini, oke, bilang ke Firaun, ini adalah peringatan yang terakhir. Kalau dia enggak membebaskan orang-orang Ibrani dari tanah Mesir, maka semua anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dan Musa sampein pesannya Tuhan ke Firaun. Firaun masih tetap enggak percaya, saudara. Saya enggak percaya. Akhirnya terjadilah malam itu. Di mana malaikat maut menghampiri tanah Mesir dan semua anak sulung itu mati seketika, saudara. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan sudah bilang sama Musa, Musa, katakan kepada orang-orang Israel
Sembelilah hewan kurban, lalu darahnya itu, pakailah darah itu untuk ditaruh atau dioleskan di depan pintu. Mungkin saya punya gambarnya, do I have a picture here? There you go. Ini mungkin supaya Anda terlihat lebih jelas. Jadi darah hewan sembelian itu ditaruh di depan pintu. Jadi kalau malaikat maut itu melihat ada darah di depan pintu, maka malaikat maut itu tidak akan mengambil nyawa dari anak sulung tersebut. Tapi rumah-rumah yang gak ada darahnya di depan, itu anak sulungnya akan mati, saudara. Makanya disebut dengan hari raya Passover. Yaitu ketika malaikat maut pass over rumah-rumah yang ada darahnya. Malaikat maut itu melewati rumah-rumah yang ada darahnya. Pass over, saudara. Nah, itulah cerita tentang Paskah, saudara. Tentang Passover. Nah, pernyataan Yesus yang kontroversial itu berkata bahwa mulai sekarang itu yang soal darah binatang itu adalah perjanjian yang lama. Mulai sekarang perjanjian baru akan mulai. Mulai malam ini perjanjian baru akan berlaku. Dan perjanjian baru ini dimateraikan oleh darahku, kata Yesus. Perjanjian yang baru ini bukanlah tentang Paskah yang lama, tetapi adalah tentang darahku yang kucurahkan bagi kamu. Perjanjian lama sudah diganti dengan perjanjian yang baru. Sebenarnya gini, apa yang Yesus katakan malam itu sudah diprediksi sekitar 650 tahun sebelumnya. Bahasa Alkitabnya sudah dinubuatkan 650 tahun sebelumnya. 650 tahun sebelum Yesus membuat pernyataan itu, Tuhan berkata kepada seorang nabi yang namanya Yeremia. Tuhan bilang gini, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Dan aku Tuhan akan menuliskan dalam hati mereka Tauratku. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan bilang gini sama Yeremia. Akan ada saatnya nanti bahwa Tuhan tidak lagi menulis hukumnya di atas loh batu, saudara. Seperti yang Tuhan lakukan di atas gunung Sinai. Tuhan tidak lagi menulis hukumnya di atas batu, melainkan Tuhan akan menulis hukum Tauratnya atau hukumnya di dalam hati setiap manusia. Dengan kata lain, Tuhan bilang gini sama Yeremia, akan ada tiba waktunya nanti, di mana hukum Taurat yang rumit, yang udah kita aja nggak ingat dan nggak bisa hafal, saudara, tentang hukum Taurat, itu akan digantikan Tuhan. Dan hukum Taurat itu akan tertulis di hati manusia. Dengan kata lain, manusia akan mempunyai kesadaran akan hukum Allah di dalam hatinya. Nah, itulah yang Yesus maksud pada malam itu. Di mana ketika dia makan malam bersama murid-muridnya, dia bilang gini, perjanjian yang lama yang dilambangkan dengan darah hewan korban itu sudah berakhir. Sekarang kita masuk ke dalam perjanjian yang baru yang dilambangkan oleh darahku. Yesus bilang, saudara. Saudara, saya mau bagikan kepada Anda ini. Waktu saya mempersiapkan bahan khotbah ini, saya ketemu hal yang baru yang saya baru tahu, saudara. Ada beberapa istilah-istilah yang mungkin kedengarannya rumit, tapi sebenarnya mempunyai definisi yang mudah dimengerti. Artinya sebenarnya Artinya sebenarnya mudah dimengerti, saudara. Nah, saya mau bagikan aja secara cepat, saudara. Jadi pada zaman dulu, during the ancient times, ada 3 macam covenant atau 3 macam hukum perjanjian, saudara. Dan 3 macam hukum perjanjian ini adalah hukum yang paling umum pada saat itu, pada zaman dulu. Yang pertama, tipe hukum perjanjian ini disebut dengan bilateral parity treaty. Bahasa Indonesia gini, hukum perjanjian yang seimbang. Hukum perjanjian di mana kedua belah pihak timbal balik, saudara. Itu tipe hukum perjanjian yang pertama atau covenant. Mungkin kalau hari ini itu mirip-mirip kayak agreement persetujuan bisnis atau bisnis kontrak bisnis, saudara, satu dengan dua pihak yang
yang mempunyai yang seimbang, saudara. Bagian-bagiannya seimbang, ya kan? Kedengarannya kayak begini. Kalau kamu lakukan bagianmu, maka aku juga akan lakukan bagianku. Ya kan? Kalau kamu enggak, ya aku enggak. Inilah tipe perjanjian yang pertama. Nah, tipe perjanjian yang kedua, tipe hukum perjanjian yang kedua atau covenant yang kedua, ini yang disebut dengan suzerainty covenant, yaitu hukum perjanjian suzerainitas, saudara. Suzerainitas. Nah, hukum perjanjian ini mirip mungkin dengan hubungan antara orang tua dan anak. Ya kan? Kamu paling telat pulang jam 9 malam ini ya. Kalau nggak jam 9 belum pulang, nggak ada deh keluar-keluar lagi sama teman-teman kamu. Ya kan? Kita bilang sama anak-anak kita, bersihin mainan ya. Kalau nggak bersihin, kita nggak beli-beli mainan lagi. Ya kan? Belajar ya, kalau sampai fail, kalau sampai nggak naik kelas, ya kan? Nah, Anda udah tahu gambarannya nih, saudara. Dan pihak satunya lagi paling cuma bisa berkata gini, oke Pak, oke Ma, terima kasih Pak, terima kasih Ma. Ya, aku usahain yang terbaik untuk patuh, aku usahain yang terbaik untuk taat. Gitu. Ternyata hubungan Tuhan dengan bangsa Israel itu digambarkan seperti hukum perjanjian suzerainitas. Di mana Tuhan membentuk bangsa Israel dan Tuhan bilang gini sama bangsa Israel. Kalau kamu taat, maka kalian akan aman. Kalau kamu ikutin aturanku, maka aku akan melindungimu. Tuhan bilang kalau kamu gak setia, kamu akan kena disiplin. Ya kan? Suatu hari bangsa Israel sudah lama tidak setia sama Tuhan. Saudara. Akhirnya Tuhan mendisiplin mereka. Bahkan Tuhan mendisiplin orang-orang Israel selama 70 tahun ketika mereka mengalami pembuangan di tanah Babel. Saudara. Nah, itu tipe perjanjian yang kedua, hukum perjanjian yang kedua. Tapi ada hukum perjanjian yang ketiga, saudara. Bahasa Inggrisnya namanya promissory covenant. Saya coba-coba cari terjemahannya, tapi saya nggak ketemu, saudara. Nah, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi ini yang saya buat aja, saudara. Ini adalah hukum perjanjian sepihak. Hukum perjanjian sepihak ini bukan perjanjian kedua belah pihak, saudara. Melainkan satu pihak membuat komitmen kepada pihak yang lain. Ya mungkin ini mirip-mirip kayak waktu Anda baru-baru pacaran di masa-masa SMP, saudara. Ya kan? Waktu Anda mulai ngerti cinta atau baru-baru naksir, saudara, ya kan, kita bilang gini, aku akan mencintaimu selama-lamanya, ya kan, walaupun kita nggak akan pernah bertemu lagi, walaupun aku nggak pernah bisa memilikimu, aku akan mencintaimu selamanya. Sebelah pihak, saudara. Nah, tipe perjanjian ini adalah tipe di mana satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak yang satunya. Tipe perjanjian ini adalah di mana satu pihak membuat komitmen yang menguntungkan pihak yang lain. Nah, disinilah saya ingin Anda benar-benar perhatikan saya baik-baik. Saya berdoa hari ini supaya Anda mengerti dan menangkap ini, saudara. Sebelum bangsa Israel ada, sebelum Tuhan memberikan hukumnya kepada Musa untuk bangsa Israel, saudara, melalui Musa kepada bangsa Israel, sebelum ada hukum-hukum Allah atau hukum-hukum Taurat, Tuhan membuat perjanjian sepihak dengan seseorang yang namanya Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham, aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Abraham, aku akan membuat namamu besar. Abraham, aku akan membuat semua keturunanmu diberkati. Dan Tuhan membuat komitmen seperti itu kepada Abraham. Loh, lalu apa yang Abraham harus lakukan? Apa peranannya Abraham? Enggak ada, saudara. Abraham hanya menerima janji itu saja, saudara. Ya kan, makanya ini disebut dengan hukum perjanjian sepihak. Satu lagi yang saya ingin jelaskan kepada Anda. Di zaman pada waktu itu, kalau orang buat perjanjian, kalau sekarang kan kalau kita mencoba buat perjanjian, kita apa saudara, tandanya kita sepakat, kita salaman. Oke ya, sepakat ya, kita salaman. Atau kita tanda tangan di surat, saudara. Oke ya, berarti sepakat ya. Nah, di zaman dulu, saudara,
ketika orang membuat perjanjian, pasti selalu ada yang namanya darah, saudara. Pasti selalu ada darah itu ada peranannya, makanya mereka menyembelih binatang atau apa untuk sebagai tanda kesepakatan. Yang mereka lakukan pada waktu itu kalau mereka mau membuat perjanjian atau kesepakatan adalah ini, saudara. Saya berikan gambarannya kepada Anda. Mereka membelah atau menyembelih hewan itu menjadi dua. Lalu kedua belahan hewan tersebut ditaruh, saudara, di dua sisi. Dan kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu lewat tengahnya, saudara. Mereka berjalan di tengah-tengah potongan-potongan hewan yang disembelih tersebut. Nah, ini adalah gambaran kalau hari ini seperti salaman atau tanda tangan, saudara. Persis, pokoknya dan ya, sepakat ya, saudara. Nah, itulah yang dilakukan orang-orang zaman dulu. Mereka menyembelih hewan dan mereka berjalan sebagai tanda kesepakatan. Ada sesuatu yang saya ingin Anda lihat nanti, mungkin jadi PR Anda. Kalau Anda baca Kejadian 15, saudara. Tuhan sedang mencoba untuk membuat janji sama Abraham. Membuat covenant atau kesepakatan dengan Abraham. Tuhan bilang gini sama Abraham. Abraham, kamu sembeli hewan-hewan sembelihan tersebut. Kamu potong jadi dua. Tapi setelah itu kalau Anda baca, Abraham tidak perlu berjalan melewati hewan-hewan yang disembelih tersebut. Kenapa, saudara? Karena ini adalah perjanjian sepihak. Tuhan yang melakukan bagiannya, kita yang menjadi pihak penerima, Abraham yang menjadi pihak penerima, saudara. Bolehkah saya bacakan lagi? Yesus berkata, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Yesus bilang, darahku adalah perjanjian yang baru. Yesus bilang ini, peranku adalah sebagai hewan kurban yang dikorbankan. Seperti hewan korban yang dibunuh, saudara. Nah, bagian Anda dan bagian saya itu apa? Bagian kita adalah untuk menerima, saudara, apa yang Yesus sudah lakukan. Karena di sini disebut, Yesus bilang perjanjian baru ini adalah oleh darahku yang ditumpahkan kepada kamu. Jadi Anda dan saya hanya menerima apa yang Yesus sudah lakukan, saudara. Mudah-mudahan Anda menangkap ini. Hukum perjanjian sepihak, 100% Yesus menanggung dan melakukan karya keselamatan itu demi kepentingan manusia, saudara. Di perjanjian yang lama di mana kita harus berulang-ulang menyembelih hewan, membawa hewan korban kepada Tuhan, saudara. Perjanjian yang baru, sekali untuk selama-lamanya. Satu kali Yesus berkorban untuk selama-lamanya, saudara. Nah, saya membayangkan waktu Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Mungkin murid-muridnya teringat dengan apa yang Yohanes Pembaptis katakan. Waktu Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada dunia, Yohanes Pembaptis bilang gini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Yohanes Pembaptis bilang gini, lihatlah ini Yesus, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia ini sekali untuk selama-lamanya. Kenapa Tuhan melakukan ini untuk kita yang seringkali memberontak? Kenapa Tuhan melakukan ini untuk manusia, untuk dunia kita yang seringkali memberontak dari Tuhan? Wow, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal, saudara. Setiap orang yang percaya kepada anaknya Yesus akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Supaya kita semua yang menaruh kepercayaan kita kepada Yesus, kita akan masuk ke dalam hidup
perjanjian yang baru. Saya juga membayangkan ketika Yesus mengatakan ini, mungkin salah satu dari murid Yesus namanya Petrus. Dia teringat ketika Yesus memanggil Petrus untuk mengikuti dia. Yesus bilang kepada Petrus, aku tahu semua yang kamu sudah lakukan. Come and follow me anyway. Mari ikutlah aku. Saya rasa hari ini pun Yesus sedang memanggil Anda. Hari ini pun Yesus mengatakan hal yang sama kepada setiap Anda dan kepada saya. Rosid, mari ikutlah aku. Rosid, aku tahu semua yang kamu pernah perbuat. Rosid, aku tahu semua dosa yang kamu sudah perbuat. Semua hukum Tuhan yang kamu sudah langgar. Rosid, bahkan aku tahu semua dosa yang akan kamu perbuat. Tapi ini semua bukan tentang kamu, Rosid. Melainkan tentang kasih anugerahku, kata Yesus, yang tidak terbatas. Unlimited. Hukum perjanjian sepihak 100% bergantung kepada apa yang aku perbuat untukmu, kata Yesus. Dan bagianmu hanyalah menerima anugerah dan kasih karunia. Wow. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Beberapa minggu yang lalu, waktu saya membuat bahan untuk live group. Live group adalah pertemuan komsel kita di tengah minggu. Saya berharap sebenarnya Anda harus bergabung dengan live group. Saudara, Anda bisa temukan informasinya di video intro kita di awal ini, saudara. Waktu saya buat bahan live group, salah satu pertanyaannya yang saya tulis beberapa lama yang lalu adalah ini, saudara. Kenapa ya kita itu lebih mudah percaya kalau Tuhan itu kecewa sama kita? Tuhan itu marah sama kita. Daripada kita percaya Tuhan itu mengasihi kita. Dengan kata lain, pertanyaan itu bertanya kepada kita semua. Kenapa ya? Kayaknya kita lebih percaya, saudara. Kita susah percaya kalau kita dengar bahwa Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Ya kan? Kita itu nggak percaya dan kita itu kayaknya nggak rela kalau misalnya semudah itu. Kita maunya menjalin hubungan dengan Tuhan itu sulit gitu. Pasti banyak syaratnya, pasti banyak aturannya. Kita pengennya itu, kenapa gitu ya? Bahkan apa yang kita bicarakan hari ini, Anda dengar itu bahwa Tuhan itu melakukan perjanjian sepihak dengan kita, lalu kita hanya menerima saja. Anda dan saya mungkin bawaannya curiga, masa iya sih? Apa benar? Masa iya sih sesimpel itu, sesederhana itu? Ya kan? Masa iya kasih Tuhan itu unlimited, pengampunan Tuhan itu tidak terbatas, saudara? Nah, pertanyaannya sekali lagi, kenapa kita lebih menyukai cara berpikir seperti itu? Kenapa susah buat kita untuk percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan kasih-Nya tidak terbatas? Nah, dalam beberapa minggu terakhir, ini membuat saya terus bertanya-tanya dan berpikir, saudara, kenapa? Dan kayaknya saya menemukan jawabannya. Ini cuma tebakan saya saja setelah saya merenungkan beberapa saat, saudara. Mungkin karena kita semua sudah terlalu lama hidup di dalam dunia ini, saudara. Mungkin karena kita semua sudah terlalu lama hidup di dalam dunia yang jauh dari kesempurnaan. Di dunia yang penuh dengan dosa, saudara. Kita sudah lama hidup di dunia in the broken world, ya kan? Di mana di dunia ini, di dalam pengalaman hidup kita seringkali mengalami yang namanya kekecewaan, kegagalan, kita patah hati, saudara. Bahkan kita seringkali diperlakukan dengan tidak adil dan dengan tidak baik oleh orang-orang di sekeliling kita, di tempat kerja, dimanapun itu. Makanya waktu kita dengar ada kasih yang setulus kasih Tuhan. Ketika kita dengar ada kasih yang semurni kasih Tuhan. Itu susah buat kita untuk menerimanya. Ya kan? Kita selalu berpikir, aduh pasti ada maunya. Ya kan? Karena kita menemui banyak orang yang mungkin baik pada awalnya, sangat bisa dipercaya, nggak taunya dia bohong sama kita. Pasti orang yang baik itu pasti ada maunya. Karena kita mengalami hal-hal seperti itu, makanya sulit buat kita untuk percaya bahwa ada kasih yang murni, ada kasih yang
sempurna, ada kasih yang tulus. Saudara. Bahkan ada beberapa dari kita, waktu kita dengar bahwa Tuhan itu seperti Bapa kita, saudara. Itu membuat kita sulit untuk bisa menerima konsep tersebut, saudara. Hah? Tuhan seperti Bapa kita. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Bapa duniawi kita, saudara. Tapi ada berita baik hari ini, bahwa Dia bukan hanya Bapa surgawi, tetapi Dia adalah Bapa surgawi yang sempurna. Bagi Anda yang tidak mempunyai pengalaman yang baik dengan Bapa duniawi Anda ketahuilah ada Bapa surgawi yang sempurna yang begitu mengasihi Anda semua. Saudara. Puji nama Tuhan. Dia adalah Bapa surgawi yang sempurna. Dan iya, saudara, sesederhana itu, di mana bagian Anda dan saya, tugas kita hari ini hanyalah menerima karya dan segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan. Ketika kita menerima kasih karunia dan karya keselamatan itu, maka Anda dan saya akan masuk ke dalam sebuah hidup perjanjian yang baru. Boleh saya mengajak Anda semua untuk berdoa bersama-sama dengan saya? Tuhan Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami diingatkan Tuhan. Kami diingatkan akan kasih-Mu yang sempurna. Kami diingatkan akan tulusnya dan sempurnanya kasih-Mu terhadap kami semua Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa anugerah dan kasih karunia-Mu itu selalu tersedia untuk kami semua. Tuhan, kalau selama ini kami sulit untuk menerima konsep bahwa Tuhan dan karena kasih dan anugerahnya itu menyelamatkan kami semua. Kalau selama ini kami lebih percaya dengan konsep yang kalau percaya sama Tuhan itu harus susah, Tuhan itu banyak aturannya, Tuhan itu rumit, menjalin hubungan sama Tuhan itu susah, saudara. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa peranan kami hanyalah menerima apa yang sudah Engkau lakukan untuk dunia ini. Tuhan, pada saat ini, kalau ada di antara kami yang belum pernah menerima kasih karunia Tuhan dan anugerah keselamatan Tuhan, kami ingin berdoa bersama-sama. Hari ini, Anda bisa katakan, Tuhan, aku ingin menerima karya dan anugerah keselamatan-Mu dalam hidupku. Tuhan, apa yang telah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, kami percaya itu dilakukannya untuk kami semua, untuk saya, untuk mengampuni dosa yang saya lakukan dan untuk mengampuni dosa dalam kehidupan saya. Dan mulai hari ini, Yesuslah Raja atas kami. Mulai hari ini, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bukan kami lagi yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih atas firman-Mu. Jemaat Tuhan di rumah, terimalah berkat Tuhan yang terbaik, berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, biar segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan turun atas Anda semua dan mengikuti Anda sepanjang umur hidup Anda. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Sekali lagi terima kasih telah beribadah bersama dengan Gereja Rock Philadelphia. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Have a great week.